Tidak ada seorang pun yang ingin dibilang lemah. Ia pasti mau tampak kuat, setidaknya di hadapan banyak orang. Ketika seseorang menceritakan kelemahannya, mungkin akan ditertawakan dan dipandang membuka aib sendiri atau mempermalukan diri di hadapan banyak orang. Padahal kalau kita mau realistis melihat pada sebuah realita akan kehidupan, tak ada satu orang pun yang 100% kuat atau memiliki kekuatan yang sempurna di dalam hidup ini. Ada masa-masa dan ada titik-titik di mana dia mengalami dan menyadari bahwa dia lemah. Begitu pula seseorang bisa saja punya kebanggaan dan bangga dengan kekuatannya. Tidak mau dibilang ia lemah, karena kekuatannya itulah yang dibanggakan. Tapi kebanggaan yang kebablasan akan menyebabkan kepongahan. Orang akan merasa diri begitu hebat dan tidak tertandingi. Pada saat itu sebenarnya awal mula kejatuhannya. Karena sebenarnya semakin orang merasa diri kuat, padahal sebenarnya punya kelemahan, dia sedang berpura-pura kuat. Dan pura-pura kuat sesungguhnya membuat hidup makin terasa berat. Karena memikul kebohongan yang begitu berat mendidih dan menindas hidup setiap kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat yang merupakan ungkapan singkat dari Rasul Paulus. Pertama 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Lalu yang kedua dari surat Galatia pasal 6 ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 2 ayat ini kedengarannya senada tentang orang yang menyangka dirinya itu teguh berdiri dan merasa dirinya itu begitu berarti. Dan keduanya ini pun diungkapkan kepada 2 konteks jemaat yang memang masing-masing punya pergumulan yang berbeda, tetapi senada. Jemaat Korintus begitu bangga dengan kebesaran jemaat ini, dengan segala macam karunia yang mereka miliki. Tetapi dengan apa yang mereka miliki, mereka merasa itu kebanggaan yang patut dijunjung tinggi. Dan mereka merasa dan menyangka mereka dapat teguh berdiri tanpa jatuh dan tidak akan menjadi rebah. Tetapi peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus jelas, bahwa siapa yang menyangka ia dapat teguh berdiri terus, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Lalu yang kedua kepada jemaat Galatia. Galatia adalah jemaat yang sebenarnya sudah mendengar Injil Kristus Yesus. Tetapi mereka menyelewengkan, bahkan masih berpegang kepada tabiat-tabiat lama atau ajaran Injil yang sebenarnya keliru dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan di dalam segala penyimpangan mereka merasa diri mereka begitu berarti. Mereka menyangka bahwa mereka itu sudah mendapatkan dan berpegang pada kebenaran. Kalau jemaat Korintus itu merasa diri kuat, teguh berdiri, kali ini Galatia justru jemaat yang merasa dirinya kuat dalam kebenaran. Mereka pandang diri mereka sudah benar. Dan keduanya ini sesungguhnya kebablasan. Kebanggaan yang kebablasan selalu mengakibatkan kehancuran. Dan peringatan Rasul Paulus jelas. Yang pertama dikatakan hati-hati supaya jangan jatuh. Yang kedua, kalau merasa diri berarti, sebenarnya ia tidak berarti dan ia sedang menipu diri sendiri. Dan keduanya ini adalah 2 bagian penting dari pesan Rasul Paulus kepada banyak jemaat. Begitu juga dalam konteks kita hari ini. Ketika kita merasa diri kuat dan kita mampu menangani segalanya sendiri, hati-hati justru di situ awal kejatuhan kita. Dan sekaligus bukan saja awal kejatuhan, itu sebuah kebohongan. Tak satu pun kita yang dapat teguh berdiri seterusnya. Dan tak satu pun kita yang sangat berarti, karena tiap kita punya titik-titik lemah, punya kelemahan dan kekurangan, punya rasa sakit, punya aib, punya dosa dan kesalahan. Saya jadi ingat apa yang Yesus pernah katakan kepada orang-orang beragama pada masa dia hidup. Dia mengatakan bahwa bukan orang benar yang membutuhkan
Tuhan, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Dan Yesus mengatakan bahwa ia datang kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang benar. Dia tidak cari orang benar, tapi dia datang untuk membuat orang menjadi benar. Karenanya pesan Rasul Paulus sebenarnya menyambung apa yang Yesus pernah katakan kepada para murid. Untuk supaya jangan pernah menyangka diri itu kuat. Jangan pernah menyangka diri itu berarti dan teguh berdiri. Itu semua sama dengan berpura-pura kuat. Padahal makin berpura-pura kuat, seseorang itu makin hidupnya terasa berat. Kenapa? Karena dia hidup dalam kepura-puraan, dalam kebohongan. Sebaliknya kalau ia mengakui dirinya lemah, dia realistis, menyadari ada titik-titik rapuh, menyadari ada titik-titik yang mudah jatuh dan rentan. Dan ini membuat seseorang justru makin pasrah berserah karena dia sadar dan dia mengakui dirinya itu lemah. Apa yang diajarkan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan sisi rapuh diri kita yang perlu dan harus kita akui. Karena orang yang sadar dirinya rapuh dan tidak berdaya, dialah yang akan dibuat teguh oleh Tuhan karena diberdayakan oleh Tuhan. Karenanya hari ini coba jujur dengan diri sendiri dulu sebelum kita jujur di hadapan orang lain. Lihat titik-titik lemah kita. Semua kita punya duri dalam daging. Semua kita punya kelemahan-kelemahan yang bahkan itu tidak perlu dibanggakan, tetapi itu perlu diserahkan kepada Tuhan. Perlu disadari dan perlu diakui supaya kita dibuat teguh karena diberdayakan oleh Tuhan. Mari kita jangan pura-pura kuat, tetapi jujur mengakui lemah. Jujur mengakui saya rapuh. Jujur mengakui saya butuh Tuhan yang memulihkan hidup saya. Apapun yang ada di depan kita, entah itu masa-masa senang atau masa-masa sedih, jalanilah hidup dengan kejujuran. Karena kalau hidup penuh dengan kepura-puraan, kita akan selalu menanggung beban berat karena kepura-puraan itu sendiri. Karena itu adalah sebuah kebohongan yang kita pikul, tetapi kita anggap kita ini orang benar. Hati-hati, berserahlah kepada Tuhan dan sandarilah kekuatannya sambil kita mengaku bahwa kita tidak berdaya, supaya makin diberdayakan oleh Tuhan. Selamat percaya, selamat berserah diri penuh kepada Tuhan. Tuhan menguatkan kita semua. Amin.